Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Sebelum saya menyampaikan pembahasan tentang bagaimana menentukan nilai peluang, mohon jika Anda bersedia untuk memberikan like dan subscribe terhadap video yang saya buat ini. Baik, selanjutnya pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana menentukan nilai peluang dari suatu kejadian atau suatu percobaan. Adapun pengertian peluang atau probabilitas, bahwa peluang dapat diartikan sebagai sebuah cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya suatu kejadian atau percobaan. Kemudian bagaimana menentukan nilai peluang? Maka peluang kejadian X atau probabilitas kejadian X ditulis dengan PX, maka nilai peluang kejadian X yang saya simbolkan dengan PX ini berkisar antara 0 sampai 1. Jadi jika X adalah kejadian yang mustahil, maka nilai peluangnya 0. Sedangkan jika X adalah suatu kepastian atau pasti terjadi, maka nilai peluangnya adalah 1. Sebagai contoh, peluang matahari terbit dari arah timur. Karena kejadian ini kejadian yang pasti terjadi atau suatu kepastian, maka nilai peluangnya adalah 1. Kemudian peluang ayam beranak, maka peluang ayam beranak adalah 0, karena ini adalah kejadian yang mustahil. Yang benar adalah ayam itu bertelur, bukan beranak. Maka peluang ayam beranak adalah 0 karena kejadian yang mustahil. Adapun rumus untuk menentukan nilai peluang, PX NX dibagi NS. PX ini adalah peluang kejadian X atau kejadian yang dimaksud, sedangkan NX adalah banyak cara kejadian X atau kejadian yang dimaksud atau kejadian yang ditanyakan. Kemudian NS ini adalah banyak anggota ruang sampel atau seluruh kejadian yang mungkin dari suatu percobaan. Sebagai contoh, percobaan mengundi 2 uang logam secara bersama, maka peluang muncul semua gambar adalah titik-titik. Maka 2 uang logam bisa kita tentukan terlebih dahulu ruang sampelnya. Dengan diagram pohon terlihat bahwa dari diagram pohon ini, apabila 2 uang logam diundi secara bersama, maka kemungkinannya bisa uang yang pertama angka, uang yang kedua angka, sehingga AA. Bisa juga yang pertama angka, yang kedua gambar, maka ditulis angka gambar, atau uang pertama gambar, kedua angka ditulis GA, atau uang pertama gambar dan uang yang kedua juga gambar, maka ditulis GG. Maka dari diagram pohon ini bisa kita daftar ruang sampel. Apabila kita mengundi 2 uang logam secara bersama, maka AA, AG, GA, dan GG. Maka NS, banyak anggota ruang sampel ini adalah 4. Kemudian kembali ke soal, peluang muncul semua gambar. Maka X, kejadian muncul semua gambar, dari sini terlihat bahwa ini GG. Ada satu kejadian, maka PX, peluang kejadian X atau kejadian yang dimaksud itu NX dibagi NS. NX itu ada satu kejadian, sedangkan NS-nya tadi 4. Maka peluang muncul semua gambar pada pengundian 2 koin secara bersama adalah 1/4. Contoh berikutnya, pada percobaan mengundi 3 uang logam secara bersama, peluang muncul 2 gambar 1 angka adalah titik-titik.
Maka kita tentukan dulu ruang sampel dari percobaan mengundi 3 uang logam secara bersama. Dari diagram pohon ini terlihat bahwa ada 8 kemungkinan. Jadi yang pertama ini uang pertama angka, kedua angka, ketiga angka ditulis AAA. Atau yang kedua uang pertama angka, kedua angka, ketiga gambar sehingga ditulis angka, angka, gambar dan seterusnya. Terlihat bahwa ruang sampel apabila mengundi 3 koin atau 3 uang logam secara bersama-sama ada 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Jadi NS atau banyaknya ruang sampel ada 8. Kemudian kembali ke soal, di soal ditanyakan peluang muncul 2 gambar dan 1 angka. Ini terlihat X itu kejadian 2 angka 1 gambar ini ada 1, 2, 3. Maka NX banyak kejadian yang dimaksud ada 3 kejadian. Maka peluang X sesuai rumus bagi NS, NX 3, NS-nya 8. Jadi, peluang muncul 2 gambar 1 angka pada pengundian 3 koin bersama adalah 3/8. Contoh berikutnya adalah percobaan mengundi sebuah uang logam dan sebuah dadu secara bersama. Peluang muncul mata dadu genap dan gambar pada koin adalah titik-titik. Jadi, di sini kejadiannya adalah percobaannya adalah mengundi 1 uang logam dan 1 dadu secara bersama. Maka sebagai contoh titik sampel yang mungkin ini uangnya gambar, uangnya angka, dadunya 1, maka ditulis A1. Bisa juga koinnya angka, dadunya muncul 2 sehingga ditulis A2. Atau bisa juga uangnya angka, dadunya muncul 3 dan seterusnya sampai G6. Nah, terlihat dari sini ketika mengundi 1 uang logam dan 1 dadu secara bersama ada 12 kejadian. Maka NS dari percobaan ini 12. Kemudian kembali ke pertanyaan, yang ditanyakan adalah peluang muncul mata dadu genap dan gambar. Maka dari sini terlihat mata dadu genap 2, G2 ini artinya uangnya muncul gambar, dadunya genap. G4 ini uangnya muncul gambar, dadunya angka 4 atau genap. Dan G6 sehingga banyak kejadian muncul mata dadu genap dan gambar pada koin ada 3 kejadian. Sehingga peluang X atau peluang yang ditanyakan NX dibagi NS, X-nya 3, NS-nya 12. Jadi PX 3/12. Jadi peluang muncul mata dadu genap dan gambar pada pengundian koin dan dadu secara bersama adalah 3/12. Demikian video yang saya buat. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.